Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional Universitas Cyber Asia. Perkenalkan Pak, saya Sultan Wahyu. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang telah saya kerjakan dalam bentuk PPT. Langsung saja Pak, saya ingin berbagi layar. Berikut jawaban dari tugas yang Bapak berikan yang saya buat dalam bentuk eh, PPT. Baik, dalam ujian akhir semester ini Pak Wahyu memberikan 4 soal yang diminta untuk dijawab dan jawabannya dibuat dalam bentuk PPT. Terdapat 4 soal. Soal yang pertama, mahasiswa diminta untuk menjelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau selanjutnya MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, mahasiswa diminta menjelaskan bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Kemudian yang ketiga, pada sistem mata uang mengambang terkendali atau biasa kita sebut dengan dirty float, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Kemudian yang keempat, diminta untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa manajer keuangan suatu perusahaan atau investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara atau biasa kita sebut dengan balance of payment suatu negara. Langsung saja pada soal nomor 1, kita diminta untuk menjelaskan argumen yang mendorong MNC dalam teori keunggulan komparatif. Pertama, saya menjelaskan dulu apa sih sebenarnya teori keunggulan komparatif itu. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang biayanya relatif biaya relatif produksinya paling rendah dan mengimpor barang lain. Misalkan di negara kita sendiri itu lebih efisien dalam memproduksi sawit dan turunannya, sehingga negara kita lebih banyak mengekspor produk sawit dan turunannya daripada mengekspor barang lain. Contoh yang Indonesia tidak dapat ekspor adalah pembuatan teknologi seperti mobil, sehingga Indonesia lebih memilih mengimpor mobil dari Jepang daripada memproduksinya sendiri di dalam negeri. Kemudian eh, argumen multinational company yang mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Ini agak panjang, Pak. Saya singkat aja ke sini. Ini argumen singkatnya. Argumen yang pertama, multinational company itu memindahkan produksi lintas negara, tidak sesuai teori klasik. Kemudian argumen yang kedua, lokasi dipilih berdasarkan strategi, dipengaruhi oleh upah, pajak, pasar, bukan dipengaruhi oleh keunggulan alamiah. Jadi memang teori keunggulan komparatif ini dalam memproduksi suatu barang tentunya investor itu atau perusahaan-perusahaan itu melihat bagaimana kondisi di dalam suatu negara tersebut. Apakah memiliki upah yang sangat mahal, pajak yang tinggi, atau regulasi yang cukup ketat. Nah, itu semua menjadi faktor yang menentukan teori yang mendorong argumen teori keunggulan komparatif. Kemudian argumen yang ketiga, global value chains membuat suatu negara membuat satu produk dibuat di banyak negara. Jadi contoh minyak
minyak itu tidak diproduksi oleh satu negara saja. Banyak negara yang memproduksi minyak itu karena selain apa namanya selain di negara tersebut memiliki potensi minyak yang tinggi, banyak negara tersebut juga mampu untuk memproduksinya. Kemudian yang keempat, keunggulan diciptakan melalui teknologi, R&D, brand, brand dan lain-lain, bukan faktor alamiah. Yang saya lihat di sini, Pak, memang eh, teori keunggulan komparatif ini mengesampingkan faktor alamiah. Semuanya betul-betul dapat dijelaskan dan dapat diberikan argumen mengapa suatu negara menghasilkan produk tertentu. Semuanya banyak faktor, bisa saja faktor politik, faktor sosial, ekonomi, atau bahkan eh, perang pun dapat mempengaruhi teori keunggulan komparatif ini, menurut saya. Kita melangkah ke soal yang kedua. Bagaimana proses ekspansi bisnis yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan eh, mancan perusahaan global? Eh, jadi pada umumnya perusahaan global yang ingin ekspansi bisnis ke mancanegara pada umumnya melaksanakan kurang lebih 6 proses. Jadi proses yang pertama tentunya dilakukan riset dan seleksi pasar. Jadi perusahaan global menilai potensi pasar, risiko, dan tingkat persaingan di negara tujuan, di negara yang ingin dia ekspansi. Kemudian yang kedua, strategi masuk pasar. Jadi setelah melakukan riset, suatu perusahaan akan menentukan strateginya, bagaimana ia masuk ke pasar tersebut. Apakah dengan cara mengekspor atau melalui agen atau joint venture, investasi di joint venture maksudnya investasi dengan perusahaan yang ada di negara tersebut atau membuat anak perusahaan atau bisa juga dengan cara franchise franchise atau brand membeli brand ceritanya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian produk dan pemasaran. Adaptasi produk, harga, dan promosi sesuai budaya dan regulasi lokal. Tentunya perusahaan global juga melihat apa yang sedang eh, apa produk apa yang sedang laku di negara tersebut. Kemudian yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Eh, Perusahaan juga sebelum mengekspansi pasti dia melihat bagaimana di negara tersebut eh, hukum dan regulasinya, pajaknya, bea masuknya, atau hukum peraturan ketenagakerjaannya. Kemudian yang kelima, pengelolaan operasional dan sumber daya manusia. Bagaimana perusahaan mengatur logistik, rantai pasok, serta manajemen tenaga kerja lintas budaya. Kemudian yang keenam, manajemen risiko dan evaluasi. Nah, ini yang keenam ini senantiasa dilakukan oleh suatu perusahaan global, yaitu melakukan eh, pengelolaan risiko dan mengevaluasi kinerja ekspansi secara berkala. Yang soal nomor tiga, dalam sistem dirty float atau sistem apa namanya sistem mata uang yang bebas, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah ya, bisa. Mengapa? Karena nilai tukar pada sistem dirty float ini ditentukan ditentukan secara alami oleh pasar.
Bank bisa melakukan intervensi, namun sesekali saja, ber- yang bertujuan untuk menstabilkan nilai mata uang. Pada sistem mengembang terkendali ini, mata uang mengembang terkendali, kondisinya itu kurs ditentukan oleh pasar, bank sentral melakukan intervensi hanya sesekali. Kemudian kondisi fluktuasi ekonomi tetap bisa tinggi, apalagi saat ekonomi bergejolak. Nah, intervensi yang dilakukan oleh bank sentral ini tujuannya hanya untuk menstabilkan, bukan untuk menahan fluktuasi. Dan intervensi ini hanya menghaluskan fluktuasi, bukan menghilangkan volatilitas. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Mohon maaf, maksud saya ini soal nomor 4, Pak. Apa kepentingan manajer keuangan perusahaan dan investor terhadap balance of payment atau neraca pembayaran suatu negara? Ya, tentunya secara garis besar eh, untuk investor jika ingin berinvestasi di suatu negara, tentunya dia ingin mempunyai akses terhadap neraca pembayaran suatu negara tersebut. Alasannya yang pertama yakni sebagai indikator stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila investor itu atau manajer keuangan itu dapat melihat stabilitas ekonomi negara tersebut, apakah ekonomi pada negara tersebut bisa stabil atau tidak, itu berdasarkan balance of payment-nya. Kemudian investor pasti menentukan jika tidak stabil, ya untuk apa berinvestasi di negara tersebut. Kemudian yang kedua, mengukur risiko nilai tukar dan risiko investasi. Tentunya investor juga penuh perhitungan sebelum membuat keputusan apakah dia ingin berinvestasi ke suatu negara atau tidak. Kemudian yang ketiga, menilai peluang dan arus modal masuk ataupun keluar. Kemudian yang keempat, yaitu memprediksi kebijakan pemerintah dan bank sentral. Nah, ini sangat sulit ini. Ya, faktor yang keempat ini sangat sulit memprediksi kebijakan pemerintah dan bank sentral, apalagi terhadap negara yang pemilihan presidennya itu per periode. Baik, terima kasih Pak. Eh, Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.